Ya, pertanyaan terakhir Ustaz dari seorang Ikhwan dengan nomor 0811 6330 4 sekian sekian sekian. Dari Ricky 33 tahun seorang pegawai BUMN. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga dan tim. Saya melihat banyak orang Islam yang kaya raya yang hanya rajin bersedekah, bangun masjid tapi masih membuka aurat, hidup glamor, memelihara anjing dan masih bermaksiat. Pertanyaannya, apakah bisa sedekah dan masjid yang kita bangun tersebut dapat membawa kita ke surga tapi masih mengumbar aurat dan maksiat-maksiat lainnya, Ustaz? Jadi kita harus bedakan ya, mana yang membuat orang tidak bisa masuk dalam surga seperti kekafiran, murtad, ya, kemunafikan. Memang dia bukan muslim tapi dia munafik, itu beda. Semua amalnya tidak bermanfaat bagi dia, ya, tidak bermanfaat bagi dia. Tapi kalau dia muslim, misal, maka kita dan dia hanya misal tadi contoh kita lihat orang yang tidak tutup auratnya. Dia punya dosa di sini nih. Tapi dia sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan, dia apalah ya. Contoh misalnya seorang wanita. Ini sering jadi fenomena sehari-hari ya. Biasanya kalau teman-teman yang tinggal di dekat kerja di tempat-tempat kantor di Jakarta Pusat misalnya, mungkin banyak akhwat kita, itu mereka tidak pakai hijab, tapi mereka siapin mukena. Begitu azan masuk masjid pakai mukena lengkap, tutup auratnya, semua syarat sholatnya dipenuhi. Lalu dia sholat, sahkah sholatnya? Sah. Tapi dia nanti dosa kalau dia buka auratnya lagi. Ini dua hal yang tidak boleh ditumpah tindihkan. Karena membuka aurat dosa ya, tapi bukan ini berarti langsung dijadikan vonis dia tidak akan masuk surga. Enggak. Bisa saja mungkin dia belum dapat hidayah di poin itu, kan gitu. Ya, ini cara melihatnya dengan bijaksana. Jadi jangan tergesa-gesa gitu ya. Ada juga sebagian orang misalnya mungkin dia belum tutup aurat tapi dia sangat bakti dengan orang tuanya misal. Ada sebagian orang juga kadang-kadang kalau kita lihat sepintas dia buka aurat. Ternyata itu karena tuntutan kerja. Saya pernah datang ke satu swalayan besar sekali di Jakarta gitu. Tempat yang sangat besar. Saya masuk ke sana sama keluarga. Pas lagi milih-milih pakaian, terus rupanya ada staf-staf di situ datang. Ustaz Khalid bisa minta foto? Ya silakan, ya laki-lakinya. Rupanya yang perempuannya juga pada datang. Ustaz mau foto? Saya bilang nggak bisa kecuali ada laki-laki bersamanya, ada mahramnya. Ada. Apalagi saya kebetulan mereka di depan tidak berhias, saya tidak berhijab. Langsung mereka mengatakan, mereka bilang, tapi tidak jadi foto. Alhamdulillah terus mereka bilang begini, Ustaz sebenarnya kami ini berhijab. Sambil saya melihat ke arah lain, saya dengarkan pembicaraan mereka. Kami ini sebenarnya berhijab Ustaz. Terus saya bilang, terus gimana ceritanya? Kok bisa nggak pakai hijab? Ini tuntutan kerja. Jadi kami ini kalau datang ke sini pakai hijab, buka di tempat kerja, pulang lagi pakai hijab lagi. Ada orang seperti itu. Mungkin karena dia tidak bisa hidup kecuali bekerja di situ, kan gitu. Kesian sekali gitu ya. Jadi semoga Allah SWT angkat permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi saya berharap teman-teman kita Muslim yang punya peluang rezeki yang dibukakan oleh Allah SWT pekerjakan para orang-orang Muslim ini supaya mereka bisa selamat dari hal-hal seperti ini. Karena banyak mereka tidak bisa hadir sholat Jumat, sholat berjamaah itu karena masalah bekerja di tempat-tempat yang memang melarang mereka itu. Jadi ada tuntutan. Jadi saran saya jangan buru-buru menilai orang ya. Jadi harus hati-hati sekali dalam menilai orang. Dan kita fokus dakwahi masalah itu saja. Misalnya tidak berhijab. Ya udah itu kita dakwahi. Kita dakwahi di poin itu. Ya, dan bijaksana. Kita harus mengakui kebaikan orang yang lainnya. Ini. Kalau saya pribadi melihat begini teman-teman. Semua pelanggaran orang itu bisa jadi ajang pahala buat kita. Kenapa? Atau bagaimana caranya kita jadikan itu sebagai ajang dakwah. Nasihati dia, luruskan. Berapa banyak orang mungkin belum tersentuh. Saya pernah disampaikan oleh beberapa ibu-ibu pengajian waktu kami isi di satu tempat gitu ya. Dia bilang, Ustaz, ada satu teman kami sudah sekian tahun ikut pengajian, 10 tahun atau berapa gitu. Nggak pakai hijab. Nggak pakai hijab gitu. Jadi dia datang pengajian pakai jilbab, tapi sebetulnya itu dibuka. Begitu kehidupannya. Tapi orangnya baik, cuma nggak pakai hijab. Selama ini kalau kami tanya, kami dakwai, dia selalu tidak mau mengakui kalau itu udahlah nanti aja. Dia selalu nolak. Ustadz siapapun sampaikan, memang dia masih nolak. Tapi begitu dia hadir pengajian antum kemarin sekali, saya tidak tahu yang mana orangnya. Tapi saya isi pengajian, kita bicara tentang masalah keimanan, masalah surga, masalah neraka. Itu dia Ustadz pulang, dia tiba-tiba mengatakan, mulai hari ini saya pakai hijab. Saya tadi tersentuh dengan ceramah itu. Kita tidak tahu dalil yang mana yang menyentuh dia. Jangan putus asa untuk menasihatin dan mengingatkan orang lain, kan begitu. Jadi kita tidak tahu, Allahu a'lam. Jadi hati-hati teman-teman sekalian menilai orang lain, jangan tergesa-gesa.